Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Ruki Gun Arianto Atemusu, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang akan kami capai pada modul ini adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Dan pada sesi pembelajaran kali ini kami CGP akan membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi-materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun pertanyaan-pertanyaan penuntunnya adalah yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, di sekolah, masyarakat, dan di sekitar sekolah. Pertanyaan yang kedua, menjelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, memberikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang sudah didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan penggerak. Pertanyaan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dalam diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kita beranjak pada pertanyaan penuntun yang pertama, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa diimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Baiklah, untuk kesimpulan yang saya buat pada kegiatan kali ini yaitu seorang pemimpin pembelajaran yang efektif dalam pengelolaan sumber daya adalah mereka yang menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Mereka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang mendukung proses pembelajaran. Cara pengimplementasiannya di kelas menggunakan ruang yang ada dan sarana yang tersedia, mendorong murid untuk menggali kreativitas mereka, bekerja sama dengan rekan guru untuk mendukung pengelolaan sumber daya di kelas. Berikut, mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk kebutuhan kelas. Di sekolah, bekerja sama dengan sesama anggota sekolah, membentuk komunitas sekolah dengan visi bersama untuk kemajuan sekolah. Yang berikut, optimalisasi sarana dan fasilitas yang tersedia. Yang berikut, eksploitasi potensi lingkungan sekolah yang belum dimanfaatkan. Yang terakhir, utilisasi sumber daya keuangan yang tersedia untuk kepentingan sekolah. Sedangkan di lingkungan sekitar sekolah, contohnya itu membangun hubungan dengan komunitas sekitar sekolah, menggandeng orang tua untuk mendukung kegiatan sekolah, berkolaborasi dengan berbagai instansi eksternal seperti puskesmas, kepolisian, dinas pendidikan, dan lembaga pemerintah terkait. Yang berikut, berpartisipasi dalam pengembangan budaya lokal di sekolah. Pertanyaan penuntun yang berikut yang kedua, yaitu memberikan penjelasan dan sekaligus contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh dan penjelasan. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang melaksanakan peran pemimpin dengan baik serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar
akan meningkatkan kualitas pembelajaran, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada prestasi belajar murid. Jika sarana dan prasarana sekolah serta semua ruangan dikelola secara efektif, maka hal ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang berikut modal sosial. Norma dan peraturan yang terdefinisi dengan jelas seperti tata tertib sekolah atau nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dibentuk untuk meningkatkan kesadaran diri siswa akan pentingnya perilaku disiplin yang positif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan di sekitar sekolah memiliki potensi sebagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran kreatif. Modal politik. Penyelenggaraan program pembinaan guru oleh kepala sekolah adalah langkah penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kerjasama antara pihak sekolah dan pihak dinas pendidikan dalam mengadakan pelatihan dan workshop memiliki dampak dan peningkatan kualitas pembelajaran. Modal finansial. Penggunaan dana bantuan operasional atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah memiliki potensi untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Modal agama dan budaya. Aktivitas pembiasaan di sekolah seperti berdoa, melakukan sholat berjamaah, gotong royong, dan lainnya memiliki potensi untuk mengubah perilaku murid menjadi lebih berakhlak, yang kemudian dapat memudahkan dalam penyampaian materi pelajaran. Pertanyaan penuntun yang berikut, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan pembelajaran. Modul 3.2 ini memiliki keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Di antara lain, keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.1, yaitu guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kaitannya dengan modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Kemudian yang berikut, keterkaitan antara modul 3.2 dan modul 1.4, yaitu budaya positif, diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1, yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai. Dan modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitan dengan modul 2.3, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk modul 3.1, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan penuntun yang berikut, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelumnya, sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya.
Tapi setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu moral manusia, fisik, sosial, lingkungan alam, finansial, politik, serta agama dan negara. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain, saya menyadari bahwa terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama dalam sekolah harus memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan pembelajaran berkualitas. Yang ketiga, saya juga memahami bahwa kemampuan murid memiliki heterogenitas dalam kemampuan mereka. Mereka dapat menjadi aset yang berharga jika diberikan pembinaan yang sesuai. Kemudian saya kini lebih condong untuk menggunakan pendekatan berbasis kekuatan dan aset daripada pendekatan berbasis masalah atau kekurangan dalam mengelola sumber daya sekolah. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 3.2 kali ini. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam.